Ini adalah data yang akan digunakan untuk analisis dampak kejadian banjir. Nah, pertanyaan yang akan dijawab adalah berapa luas genangan, berapa banyak bangunan yang terdampak, dan berapa jumlah orang yang terdampak. Oke, kita buka artisnya. Jika dirasa video ini terlalu cepat, silakan atur kecepatan pemutaran seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan semua data yang telah disiapkan tadi. Kita zoom ke fokus areanya. Kemudian kita atur simbologinya biar lebih menarik, biar lebih mudah juga untuk membacanya. Kita cek atributnya. Untuk data batas desa ada jumlah populasi per desa, kemudian kita atur simbologi untuk data-data yang lain. Untuk data genangan kita atur agar warnanya sesuai dengan kedalaman genangannya. Jadi makin gelap ini makin dalam banjirnya. Oh ya, jangan lupa kita save projectnya. Kemudian kita tentukan sistem koordinatnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kita akan melakukan intersect dengan input data genangan dengan batas desa. Kita setting nama filenya dan directory filenya. Kemudian kita samakan simbologinya agar tetap menunjukkan bahwa genangan ini yang warnanya semakin gelap adalah semakin dalam banjirnya. Nah, jadi ini adalah genangan banjir yang sudah dipotong berdasarkan wilayah desa ya. Dan kita cek atributnya. Saya akan buat field baru yang merupakan luas genangan per desa. Nah, setelah itu baru saya akan buat field lagi untuk menghitung
persentase luasannya. Ini adalah luas genangan dalam satu desa ya, yaitu Desa Bango 2. Saya akan buat field baru untuk persentase luasannya. Tipe datanya double ya, untuk setiap perhitungan numerik selalu gunakan tipe data double. Perbedaan data double dengan float itu, data double bisa menampilkan banyak angka di belakang koma dan bilangan tak hingga. Namun untuk data float tidak bisa memunculkan bilangan tak hingga. Nah, karena ini adalah persentase luasan, maka formulanya adalah total luasan genangan dalam satu desa dibagi dengan luas desa tersebut. Kemudian kita bisa ubah bentukannya menjadi persen dan kita atur angka di belakang komanya. Saya pakai 2 angka di belakang koma. Nah, ini adalah luas genangan, persentase luas genangan dalam satu desa, yaitu Desa Bango 2. Kemudian kita akan buat lagi untuk Desa Kertasmaya. Di sini memakai titik ya sebagai penanda desimalnya, bukan koma. Nah, ini adalah persentase luas genangan Desa Kertasmaya. Kemudian yang terakhir kita buat untuk Desa Tulung. Nah, dari sini untuk pertanyaan pertama sudah terjawab ya, persentase luas genangan untuk masing-masing desa. Saya akan buat field baru untuk menghitung persentase luas genangan per kedalaman. Jadi kita akan tahu mayoritas kedalaman di desa tersebut adalah berapa meter. Saya akan masukkan jawabannya ke PowerPoint. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kedua, kita akan lakukan intersect dengan input data bangunan dan data genangan per desa atau hasil intersect dari proses sebelumnya. Nah, data ini akan menghasilkan jumlah bangunan yang tergenang di setiap desa. Setelah proses selesai, lakukan simbologi untuk mempermudah membaca data.
Kemudian cek atributnya. Untuk melihat jumlah bangunan yang tergenang, cukup gunakan tool select by attribute, pilih field desa, kemudian lihat jumlah yang terpilih itu adalah bangunan yang tergenang. Lakukan hal yang sama untuk Desa Kertasmaya dan Tulungagung. Dengan ini pertanyaan yang kedua sudah terjawab. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ketiga, berapa jumlah orang yang terdampak? Nah, yang pertama adalah dengan menghitung jumlah rumah. Dengan asumsi satu rumah terdiri dari 2 orang, maka cara yang kita lakukan adalah menggunakan select by attribute, namun di sini ada field info bangunan yang berisi keterangan rumah atau fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti masjid, SD, dan lain sebagainya. Maka kita hanya pilih rumah saja. Maka pada select by attribute kita gunakan fungsi n. Jadi desa sama dengan bangun 2, n info bangunan sama dengan rumah. Nah, jumlah yang terpilih adalah jumlah bangunan yang berupa rumah saja di Desa Bangga 2. Nah, jumlah inilah yang akan kita kalikan 2 sehingga didapat jumlah orang atau jiwa yang terdampak di desa tersebut. Jadi terdapat 486 jiwa ya di Desa Bangga 2 yang terdampak. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk Desa Kertasmaya dan Desa Tulungagung. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menghitung persentase luas area permukiman, kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk dalam satu desa. Nah, kita lakukan intersect dengan input area permukiman dan batas desa untuk mendapatkan luasan permukiman per desa. Jadi datanya lebih merepresentasikan jumlah penduduk ya, dalam satu desa. Kemudian setelah proses intersect selesai, saya akan melakukan dissolve untuk meringkas atribut ya. Jadi fiturnya nanti yang tersisa hanya Desa Bangga 2, Kertasmaya, dan Tulungagung. Setelah proses dissolve selesai, saya akan buat field baru untuk menghitung luas permukiman per desa.
Setelah itu lakukan intersect lagi dengan input data hasil di soft tadi atau data pemukiman per desa dengan data genangan. Nah, setelah selesai, saya akan melakukan dissolve lagi untuk menyederhanakan atribut. Dissolve berdasarkan desa, jadi fiturnya cuma 3 nanti ya, yaitu desa Mangu 2, desa Kertasmaya, dan desa Tulungagung. Nah, kemudian saya akan buat field baru untuk menghitung luas permukiman yang tergenang per desa. Setelah itu saya akan lakukan join. Saya akan join dengan data permukiman per desa. Jadi saya akan mendapatkan nilai persentase permukiman yang tergenang per desa. Kemudian buat field baru untuk menghitung persentase permukiman yang tergenang per desa. Lalu kita remove all join dulu ya, biar atribut yang gak terlalu banyak. Setelah itu saya akan buat field baru untuk menghitung jumlah penduduk yang terdampak. Kemudian saya akan join lagi data ini dengan data batas desa, sehingga nanti di atributnya akan muncul jumlah populasi per desa. ID yang digunakan adalah desa ya, karena di setiap data terdapat nama desa yang sama. Menghitung jumlah penduduk yang terdampak per desa dengan mengalihkan nilai persentase luas pemukiman yang tergenang per desa dikali dengan jumlah populasi desa tersebut. Nah, setelah ini pertanyaan ketiga dengan cara yang kedua telah terjawab ya. Jadi di masing-masing desa terdapat jumlah penduduk yang terdampak.